Para pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suasana di sekolah. Mereka juga harus menciptakan lingkungan di mana siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Inilah inti dari budaya sekolah yang positif. Dibutuhkan upaya yang sadar dan penguatan yang konsisten dari semua orang di komunitas sekolah. Para pendidik adalah tukang kebunnya yang memelihara pikiran-pikiran muda agar berkembang. Daya subsidi bermasyarakat manfaat dan bermuatan. Disiplin tradisional seringkali bergantung pada hukuman dan kontrol. Contohnya seperti hukuman di sekolah, teguran, dan fokus pada ketaatan. Namun, disiplin positif mengambil pendekatan yang berbeda. Disiplin positif menekankan pada pengajaran keterampilan sosial dan hidup yang berharga sambil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Alih-alih hanya bereaksi terhadap perilaku buruk, pendidik yang menggunakan disiplin positif berfokus untuk secara proaktif mengajarkan perilaku yang tepat kepada siswa. Ini mungkin melibatkan penetapan harapan yang jelas, pemodelan perilaku yang diinginkan, dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan keterampilan ini. Disiplin positif menyadari bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Ketika siswa berbuat salah, fokusnya bergeser dari hukuman ke pemecahan masalah. Pendidik membimbing siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan bekerja sama dengan mereka untuk menemukan solusi. Pendekatan ini mendorong lingkungan belajar yang lebih menghargai dan mendukung. Siswa merasa didengarkan dan dipahami, yang dapat meningkatkan harga diri dan motivasi. Hal ini juga membekali mereka dengan keterampilan penting seperti resolusi konflik, empati, dan akuntabilitas, mempersiapkan mereka untuk sukses di luar kelas. Bayangkan sebuah kelas yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tulus untuk belajar. Inilah kekuatan motivasi intrinsik. Dorongan yang muncul dari dalam diri, yang dipicu oleh rasa ingin tahu, minat yang tulus pada materi pelajaran, dan rasa pencapaian. Meskipun motivator ekstrinsik seperti nilai dan penghargaan memiliki tempatnya, namun seringkali terbukti kurang efektif dalam jangka panjang. Di sisi lain, motivasi intrinsik adalah kekuatan yang kuat yang dapat mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam dan kecintaan seumur hidup terhadap pembelajaran. Jadi bagaimana para pendidik menumbuhkan motivasi intrinsik? Salah satu kuncinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan menarik. Ini berarti menghubungkan pelajaran dengan kehidupan siswa, memasukkan minat mereka, dan menyediakan pilihan kapanpun memungkinkan. Aspek penting lainnya adalah mempromosikan pola pikir yang berkembang. Ini melibatkan pujian atas usaha dan ketekunan daripada bakat bawaan. Ketika siswa percaya bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui kerja keras dan dedikasi, mereka lebih mungkin untuk menerima tantangan dan bertahan melalui kemunduran. Bagian 4. Menemukan keseimbangan, teori kontrol dan peran guru. Teori kontrol dalam konteks pendidikan mengeksplorasi keseimbangan kontrol antara guru dan siswa. Teori ini menunjukkan bahwa siswa berkembang ketika mereka memiliki rasa otonomi dan kepemilikan atas pembelajaran mereka, tetapi dalam lingkungan yang terstruktur dan mendukung. Guru yang terlalu banyak mengendalikan dapat menghambat kreativitas dan motivasi siswa. Di sisi lain, ketiadaan struktur sama sekali dapat menyebabkan kekacauan dan menghambat pembelajaran. Kuncinya terletak pada menemukan titik temu, pendekatan kontrol bersama. Pendekatan ini melibatkan pengaturan harapan dan batasan yang jelas, sambil memberi siswa pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan. Misalnya, seorang guru dapat memberikan kerangka kerja untuk sebuah proyek, tetapi mengizinkan siswa untuk memilih topik atau metode presentasi mereka. Ketika siswa merasakan rasa memiliki atas pembelajaran mereka, mereka cenderung lebih terlibat dan termotivasi. Pendekatan kontrol bersama ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mendorong siswa untuk menjadi peserta aktif dalam pendidikan mereka. Bagian 5, lebih dari sekadar akademis, memenuhi kebutuhan dasar manusia di kelas. Bayangkan seorang siswa kesulitan untuk fokus di kelas. Penting untuk menyadari bahwa seringkali ada lebih banyak hal di baliknya. Setiap siswa memasuki kelas dengan serangkaian pengalaman unik. Beberapa mungkin menghadapi kehidupan rumah tangga yang sulit. Disinilah konsep pemenuhan kebutuhan dasar manusia berperan. Pendekatan Cui mengakui embedded with some of the pain virus for goodness about the instruction akademis. Belajar tinggi, tentu.